Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Herlina, peserta Latsar BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 19, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk membuat mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah mind map yang telah saya buat dan akan saya jelaskan melalui podcast berikut ini, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah mind map yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk pertama kali akan saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri definisinya adalah konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian lanjut, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stop 3. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi, yaitu organisasi Budi Utomo. Lalu, pada tanggal 25 Oktober 1908, di Leiden, Belanda, Perhimpunan Indonesia pun terbentuk yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Kemudian lanjut, pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Lanjut, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Pada Kongres Pemuda II inilah lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pun terbentuk. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Untuk negara Republik Indonesia ada 4 konsensus dasar, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada poin pertama yang akan saya jelaskan adalah Pancasila. Pancasila disampaikan oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Dan untuk Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita memiliki makna berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu jua, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan untuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, untuk identitas NKRI sendiri, dari Indonesia ada beberapa lambang negara yang harus diingat. Ada bendera sangsaka merah putih, kemudian bahasa Indonesia, lalu yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila,
Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan membahas nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara adalah salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara, dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kemudian adapun implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara atau ASN, yaitu dengan melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, mendorong keselarasan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Adapun fungsi dari aparatur sipil negara atau ASN itu sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan publik serta untuk pelayanan publik dan untuk perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.